Bunda Sari bin yo nyapu-nyapu Bunda Sari. Iya, nyapu, ngepel, ngosek WC, semuanya Pak Yaya. Pio. Lulusan Petra. Iya. Ngosek WC. Iya, betul. Salam satu nyali. Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi, ketemu maneh karo aku podcast. Aku Bonita Podcast. Para pemirsa, hari ini hari apa Bunda Sari? Hari Senin. Tanggal berapa Bunda Sari? 19. Tanggal 19 Juni 2022. Podcast hari ini kita sekarang bersama Bunda Sari. Jadi kita kepo tentang Bunda Sari. Iya. Yang biasa Bunda Sari bagian nakoi, saya kita takoi. Iya. Bunda Sari. Bunda Sari ini bisa dikatakan Bonita anyaran ini ya. Iya. Bunda Sari gabung di Bonita 1 tahun Bunda Sari ya? 1 tahun ya. Ketika itu tertarik melihat kegiatan Jumat Berkah arek-arek bonek, ya. Gitu ya Bunda Sari ya? Pada waktu awal puasa tahun lalu. Awal puasa tahun lalu ya, sampai sekarang ya? Sampai sekarang, alhamdulillah. Pernah berhenti enggak Bunda Sari? Pernah sekali ya? aja. Sekali aja ya? Kurang enak badan. Rasanya ya apa berhenti kegiatan Jumat Berkah? Getun. Eman ya. Apa sih dirasakno kegiatan Jumat Berkah Bunda Sari? Apa ya? Untuk kegiatan Jumat Berkah itu yang saya rasakan nih Pak Yaya. Itu ada kebahagiaan tersendiri buat saya. Gitu ya. Iya. Apalagi setelah kita berbagi, kita melihat orang itu tersenyum, itu ada kebahagiaan tersendiri buat saya pribadi. Jadi seneng delok wong seneng ya Bunda Sari. Iya, seneng. Sebelum kita ngoncei sapa Bunda Sari sadurunge cerita Jumat Berkah dulu ya Bunda Sari ya. Alhamdulillah arek-arek bonek Bonita kegiatan Jumat Berkah 152 Bunda Sari ya. 152 tanpa henti. Tanpa henti kita pindah dari kampung-kampung ya. Iya. Konsepnya kita mengajarkan anak kecil untuk berbagi ya. Betul. Jadi ngurui arek cilik berbagi dan kita bisa bersentuhan langsung dengan warga. Jadi kita bisa mendengar keluh kesah warga, apa yang menjadi kebutuhan mereka ya. Kita tidak bisa memenuhi sih Pak ya, kita tidak bisa menjanjikan, tapi kita akan berusaha ya benar. Semaksimal jadi kita tahu anak yatim piatu, kita tahu janda sing anaknya 10, janda anaknya 8, janda anaknya 6 kan gitu Bunda Sari ya. Terus kita tahu dulur-dulur kita yang masih ada tidur beralaskan perlak ya Bunda Sari ya. Jadi banyak ya pengalaman-pengalaman seperti itu di bonek Bonita Bunda Sari ya. Iya, di Jumat Berkah. Rasanya seneng gabung bonek Bonita itu. Senengnya ya apa Bunda Sari? Ya tadi itu berbagi tadi itu Pak ya. Gitu ya. Iya. Jadi gak seneng bola, boleh seneng nonton bola ya Bunda Sari ya. Jadi seneng nobar gitu Bunda Sari ya. Oke, para pemirsa, aku bonek Bonita tak takon sejatine Bunda Sari ku sapa lagi deh Bunda Sari ya. Terus duwe usaha apa? Ya kan Bunda Sari ya. Bunda Sari, kalau boleh tahu Bunda Sari ini sekolah terakhir itu SD apa SMP atau SMA? Monggo Bunda Sari. Alhamdulillah saya lulus kuliah Pak Yaya. Ya. D3 saya, pariwisata. Pariwisata ya? Iya. Di universitas di mana? Salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Di mana itu Bunda Sari? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu aja enggak apa-apa. Kasih tahu ya. Kasih tahu aja biar gak penasaran dulur-dulur sini. Iya, saya lulusan Universitas Kristen Petra saya Pak Yaya. Oh, gitu ya. Tahun 2000. Setelah itu 2000. Bunda Sari lulus dari sekolah, kuliah, punya usaha sendiri gitu? Enggak, masih kerja ikut orang masih Pak Yaya. Masih saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta juga di bidang tour and travel di daerah Kenjeran. Saya kerja sebagai tour leader sama guide waktu itu. Seperti itu Pak Yaya. Ya, sampai
Bunda Sari mempunyai satu usaha sendiri ya. Iya. Para pemirsa Bonek Bonita Podcast, Bunda Sari ini mempunyai satu usaha di mana untuk meraih satu usaha itu tidak gampang. Iya. Penuh dengan kepedihan ya. Iya. Waduh, kepedihan. Penuh dengan kisah pilu. Woi. Tadi dulur-dulur. Dan air mata. Ya, khusus dulur-dulur Bonek Bonita, kerja keras Ibu Bunda Sari ini bisa dicontoh, perlu ditiru. Semangatnya apa ya? Tak pernah lelah ya Bunda Sari ya untuk mencapai satu cita-cita. Iya. Bunda Sari ini sekarang usahanya di bidang apa Bunda Sari? Alhamdulillah saya di bidang properti Pak Yaya. Properti ya. 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 Properti saya sebagai marketing agent. Kalau bahasa Surabayane makelar. Oh, siap. Makelaran ya, makelar. Ya, cuman bahasa kerennya broker agent. Oh, itu bahasa sing sawangane didelok iku koyo kiyoyo ngono ya to. Padahal ya makelar. Jadi Bunda Sari sekarang sebelum punya usaha sendiri nih, cara merintis iku piye gitu loh. Saya itu dulu kan kerja ikut orang Pak Yaya. Iya. Ini kita langsung bahas yang yang sekarang ini ya, yang punya usaha sekarang ini ya. Saya itu dulu kerja ikut orang Pak Yaya. Ya. Saya dulu kerja ikut orang, terus tapi ya nggak langsung jadi marketing agent gini Pak Yaya. Ya. Saya dulu pertamanya di kasir waktu itu. Kasir food court. Iya. Kasir food court, kebetulan atasan saya itu kerjasama sama temannya, terus ada usaha corporate dengan salah satu perusahaan asing. Terus saya dipilih sebagai kasirnya food court untuk yang menangani konsumsi mereka. Karena mereka kan terikat kontrak nih kerja di Surabaya. Tuh. Terus seiring dengan berjalannya waktu, entah ada masalah atau gimana saya juga kurang paham. Atasan saya ini kena masalah nih Pak Yaya. Dan pada waktu itu saya menjabat. Keren ya menjabat. Menjabat. Gak apa-apa, menjabat. Mendekengi. Saya di bagian housekeeping Pak Yaya waktu itu Pak Yaya. Housekeeping? Iya. Jadi cleaning service? Iya, betul. Dulur pemirsa aku Bonek Bonita, Bunda Sari ku biyen dadi cleaning service. Iya. Dulur-dulurku cleaning service, ojo semangat. Ojo semangat ya apa sih? Semangat terus ngake, ojo lelah. Ya, dadi ngene, Mas yo kon cleaning service, ya apa carane kon duwe cleaning service kan gitu. Iya, betul. Dadi Bunda Sari biyen yo nyapu-nyapu Bunda Sari. Iya, nyapu, ngepel, ngosek WC, semuanya Pak Yaya. Pio. Lulusan Petra. Iya. Ngosek WC. Iya, betul. Iya, terus pernah itu. Iya. Ya pada waktu itu sempet sih juga beban mental ya Pak Yaya ya. Tapi kan terus saya kan punya pemikiran life must go on. Hidup harus terus berjalan. Ya kan, kalau saya malu terus nanti gimana? Akhirnya saya sekitar 2 tahun Pak Yaya. Tadi 2 tahun itu gosek WC. Iya. Nyapu-nyapu, resi omahe wong itu kan ya. Dalam bukan rumah kan di apartemen. Iya kan kamar ya. Ya kan bukan rumah itu. Apa? Kamar. Oh iya. Ya, itu. Itu saya dulu tuh kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tuh. Saya itu bersih-bersih kamar, saya nyiapkan kamar jadi dalam 1 hari dan itu harus detail Pak Yaya. Sangat-sangat detail. Gitu bahkan ya? Di bagian drawer di kitchennya tuh sangat-sangat detail itu. Karena memang kita kan servisnya kan kita kan orang luar. Jadi kan luar maksudnya luar pulau? Luar pulau, untuk waktu itu masih luar pulau. Tamunya itu tenannya, penyewanya itu masih orang luar pulau. Jadi tenan itu jenenge penyewa ya? Iya, tenan itu penyewa. Tuh. Jadi harus detail. Sampai pada akhirnya itu dari pihak kantornya penyewa tadi itu kirim email ke atasan saya. Itu menyampaikan terima kasih, apresiasi housekeepingmu bagus sekali karena semuanya saya bersihkan, saya rapikan, bahkan baju di lemari pun saya tata tanpa disuruh. Karena memang saya kan juga enggak tahu kan kerjaannya tuh waktu gimana ya. Saya tahu ya pekerjaan rumah tangga, ibu rumah tangga kan ya wis gitu itu Pak Yaya, ya lempit-lempit saya tata semuanya itu sih. Tapi sempat ngene. Wah, pas resi-resi ngene ketemu koncoku kuliah, ya apa isinku ngono.
Iya, ada perasaan seperti itu, Pak. Gitu Iya. Iya, saya enggak memungkiri ada. Ada ya? Iya. Ya sempat pas nyapu-nyapu delik ngene ya. Enggak, kalau gitu enggak. Kan di dalam kamar itu kan enggak kelihatan. Pas penyewa kamar iki mau koncoku, apa dulurku, pernah sempat ngono ya? Enggak. Enggak, kalau itu enggak. Kalau itu enggak, Pak, karena kan yang dibersihkan kan tenannya kan nggak ada orangnya. Yang saya khawatir kalau pas saya lagi servis room pabrik area itu nanti ketemu sama temen-temen gitu kan. Ya gimana ya. Tapi sempat ketemu? Enggak ada ya? Enggak, Pak Yaya, enggak. Teman-teman saya, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah taunya sudah menjadi Sari yang seperti sekarang. Jadi mereka tidak tahu. Pernah enggak Bunda Sari apa ya, penghuninya itu dari luar negeri gitu? Yang waktu saya masih kerja ikut orang itu nggak ada ya? Belum ada ya? Tahun terakhir ada itu. Ada dari luar negeri? Iya. Iso ngomong Bunda Sari? Bisa. Komunikasinya bisa. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris, Pak Yaya. Bahasa Inggris. Ya ngomong-ngomong kok biasa ngono iku ya? Iya, karena waktu itu kan memang ada student exchange dari kampus Petra. Jadi pada waktu itu kita adakan corporate dari kantornya atasan saya tadi dengan pihak Petra, itu ada corporate student exchange. Jadi sekitar ada 8 mahasiswa dari Amerika, dari China, itu juga macam-macam, Korea itu. Kok Cina iso basa ya, Mbak? Pakai bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris semuanya, iya. Setelah Bunda Sari 2 tahun ikut orang, terus Bunda Sari buka sendiri? Iya. Dengan nama? Udesari Property. Apa kok dijenengno Sari sih? Nama saya kan Sari. Gitu ya. Sopo sing ngarang jeneng itu? Saya sendiri, Pak Yaya. Ono bintang-bintangnya bareng itu. Bintang papat pisan? Bintangnya 1. Oh, 1. 1, tapi terus bersinar, Pak Yaya. Oh ya. Iya. Terus dari 2 tahun ikut orang bisa beralih punya usaha sendiri, bagaimana Bunda Sari? Ya, berbekal dari kepercayaan dari beberapa pemilik ya, Pak Yaya ya. Yang saya dapat setelah saya kerja ikut atasan saya tadi itu, berbekal dari kepercayaan dari beberapa pemilik ya, alhamdulillah Pak Yaya. Saya mulai dipercaya oleh beberapa pemilik tadi untuk mengelola unitnya mereka. Itu masih belum ada nama Udesari ya? Sudah ada, tapi masih belum terdaftar. Jadi masih cita-cita nih, cita-cita. Nanti akan saya daftarkan, dipatenkan ya, dipatenkan itu seperti itu. Jadi prosesnya itu 3 bulan itu Pak Yaya. 3 bulan ya, 3 kerja bulan. Sendiri ya? Kerja sudah sendiri. Enggak ikut perusahaan ya? Enggak bikin perusahaan dewi, iya. Gawe perusahaan dewi. Iya. Bikin usaha sendiri. Luar biasa. Dan pada waktu saya nggak ada modal loh Pak Yaya. Nah, iki aku seiling ngomongane koncoku dan iku pernah tak praktekno. Kon lek ape usaha, iku aja ngenteni modal. Iya. Golek peluang sih. Iya. Lek iso ono peluang iku modal iku mesti ono gitu. Iya. Lek kon ngomongno modal repot. Iya. Begitu ada peluang terus piye modali? Iya. Sampeyan gak ono modal. Nggak ada. Piye? Kok moro-moro iso usaha iki lho, contone dulur. Ya kembali lagi ya sama yang di atas ya Pak Yaya ya. Allah memudahkan semuanya sih Pak Yaya. Jadi saya dikasih spelling waktu sama pemilik kantor tadi nih, kan itu kan nyewa nih kantornya. Dikasih spelling waktu sama pemilik kantor tadi itu. Nah, itu jawabannya ya toh. Iya. Begitu ada peluang kita kerjakan. Iya. Gak ono modal. Iya. Sing kosong kayak modal tanpa diduga ya toh. Iya. Tadilah Udesari. Iya. Gitu tadi. Luar biasa. Saya nggak ada penonton ini. Kalau penonton ya. Penonton aku tepuk tangan kabeh karo aku. Para pemirsa Bonek Bonita Podcast, seorang Bunda Sari yang kuliah di universitas ternama tidak malu dan dia terus semangat bekerja menjadi tukang sapu, bersih-bersih WC, Bunda Sari ya? Iya. Noto-noto klambine wong. Iya, bajunya di rumah belum tentu ditoto. Bajune orang
karena dia mempunyai satu tekad bahwa di Bunda Sari itu akan bisa mempunyai usaha di bidang itu. Usaha sendiri, ya. Dengan tekun, temenan, akhirnya ketemu ya Bunda Sari. Bunda Sari, untuk proses bikin UD itu bagaimana Bunda Sari? Setelah Bunda Sari kerja sendiri ya, tidak ikut orang, itu bagaimana Bunda Sari? Prosesnya itu gimana? Yang ditanya proses apanya nih, Pembuatannya ya. Ya kita langsung ke sana ke Sidoarjo, ke kantor pajak itu kan. Saya waktu itu karena saya masih D2 tak gurung gitu loh. Saya waktu itu gawe UD Sari itu sudah punya uang. Utang. Nekat ya. Tapi nekat. Yakin bisa kembalikan ya. Saya cicil waktu itu. Terus dicicil? Ya, akhirnya dapatlah saya legal tadi itu. Iki utangnya piro sih? Kok koyo wabut ngono model iki. Kalau boleh tahu habis berapa Bunda Sari? Saya waktu itu saya pakai jasa Pak Yaya. Itu 2,5 waktu itu. 2,5 juta sih utang lur. Iya. Seorang Bunda Sari sing duwe usaha dhewe utang 2,5 juta digawe UD Sari ya. Dibayar ping 5. Dibayar ping 5. Dibayar ping 5 berarti 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Tapi nggak jadi 5 bulan Pak Yaya. 10 bulan akhirnya. Kenapa? Ya nggak ada buat bayar tadi Pak Yaya. Nggak apa-apa harus diutangi. Nggak apa-apa. Teman ya? Teman. Teman SD saya. Tuh. Kalau boleh tahu siapa jenenge sing sampean utangi iki apike. 5 orang kok iso molor 10 bulan iki. Off the record lah itu. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Itu. Terus setelah itu UD Sari sudah ada patennya. Iya. Usaha UD Sari semakin meningkat. Alhamdulillah Pak Yaya ya. Ini kita bicara sebelum corona aja ya. Karena kalau corona ini kisahnya pilu-pilu toh Pak Yaya ya. Saya sebelum corona ini kan saya sudah hampir 5 tahun nih. 3 tahun yang dulu ya. Itu saya itu ada pegang itu sekitar 70 kamar. 70 unit. Dari awal berapa kamar? 4 kamar menjadi 70 kamar. 4 kamar saya dipercaya sama pemilik itu, yang tersewa cuma 2. Bayangkan Pak Yaya, profit saya saat waktu itu 2 kamar itu hanya 800.000, di mana saya harus bayar sewa kantor itu 5,5 itu untuk 3 bulan. Itu 5,5 kalau 3 bulan berarti kan nggak nutut Pak Yaya. Dan waktu itu saya montang-manting Pak Yaya. Jadi saya juga harus nyiapkan kamarnya saya sendiri. Saya waktu itu masih belum punya teman kerja. Saya masih sendiri Pak Yaya. Itu. Jadi ya golek sapa sing sewa, ya diperseni dhewe gitu ya. Disiap-siapkan sendiri, komplain ya ya dadi bos ya dadi karyawan gitu kan ya toh. Iya. Ya waktu itu saya juga masih belum siap untuk spraynya. Jadi ada yang mau sewa nih, saya ke DTC langsung saya beli spray. Iya. Jadi semuanya saya siapkan sendiri, Pak Yaya. Kan juga ada piring-piring, gelas-gelas, peralatan masak itu belum ada. Jadi dari kos-kosan saya bawa semua ke sana untuk itu tadi. Jadi semua saya siapkan sendiri, Pak Yaya. Dari 4 kamar sampai ke 70 ya? 70. Itu berapa bulan Bunda Sari? Prosesnya itu untuk meraih 70 kamar itu? Setahunan Pak Yaya. 1 tahun? Itu nggak langsung Pak Yaya, jadi bertahap. Iyalah. Iya. Jadi dari tahapan itu 1 tahun ya? Iya. Sampai 70 kamar. Iya. Wis rada gaya iki San ya. Sudah. Wis rada, tapi gak sombong ya. Ada sombongnya. Ada sombongnya. Iya. Setelah 70 kamar ya. Iya. Kalau Bunda Sari sendiri kan enggak mungkin ya kuat ya. Iya. Bunda Sari ada narik karyawan enggak? Iya. Saya ada teman kerja saya. Saya kok bilangnya teman kerja. Saya enggak mau karyawan karena apa ya? Kudu nangis gini. Ojo nangis. Sangat baik orangnya. Oh gitu ya. Iya, teman kerja saya itu baik orangnya Pak Yaya. Jadi saya buka usaha sendiri itu saya dapat 3 atau 4 bulan baru beliau tuh ikut sama saya bantu kerja saya untuk membersihkan kamar tadi, menyiapkan kamar itu tadi. Itu namanya Bu Purwanti.
Oh, Bupurwati. Bupurwati, iya. Bupurwati. Itu baiknya mesti ya apa tuh Bunda Sari? Orangnya bisa ngerti, apalagi kita sekarang bicara masalah kita sekarang kena COVID ya. Saya kemarin juga mau memberhentikan beliau, saya juga kasihan juga. Akhirnya bahkan percaya apa enggak? Gajiannya saya utang. Bukan kasihan, nggak bisa berpisah. Iya. Iya, nggak bisa berpisah. Nggak bisa pisah, iya. Sudah apa ya, soulmate ya, itu. Jadi bahkan Bu Purwanti itu dulu pada waktu saya rame-ramenya itu Pak ya, sebelum corona itu saya bilang, "Bun, ini jam 9 malam ada yang mau check-in, ada yang mau sewa, bisa datang jam segitu." Jam balik kan sudah di luar jam kerjanya nih, itu. Kita jadi loyalitasnya sama saya itu. Para pemirsa, aku Bonek Bonita. Setelah kita sedikit kupas tentang di mana tempat Bunda Sari ini sekolah, siapa Bunda Sari sampai mempunyai satu sekolah yang ternama ya. Jadi cleaning service, membersihkan toilet dan lain sebagainya. Iya. Bersihkan bajunya orang sampai dia bisa usaha punya UD sendiri ya Bunda Sari ya. Kora-kora sak gunung punya orang. Sak gunung sampai mempunyai teman kerja. Iya. Ya, kagak disebut karyawan, iya, teman kerja. Teman kerja. Nah, teman kerja yang bernama Bupur ya. Bupurwanti. Bupur itu menemani Bunda Sari kerja dari Bunda Sari usahanya maju ya. Iya, mulai dari awal. Dari awal. 4 bulan di awal. Bupur. Apa kabar Bupur? Semangat Bupur ya. Bupur kudu iso duwe usaha kaya Bunda Sari. Amin. Ojo tadi teman kerja Bunda Sari. Dadi rekan bisnis. Rekan bisnis ya. Iya. Gitu. Rekan bisnis ya. Setelah corona ini, ya opo ceritane iku? Usaha sampean Bunda Sari. Iya, semuanya kena imbasnya ya Pak ya. Corona kan nggak ada yang nggak kena imbasnya, semua kena imbasnya. Sekarang sih alhamdulillah masih sekitar 10-15an unit masih ada. Masih ada ya. Iya. Jadi ya rada kaget ya Bunda Sari ya. Iya, shock. Dari hasilnya segitu. Tapi kan bukan cuman saya aja yang mengalami. Iya. Yang lain kan juga kena imbasnya juga. Salah satu cara untuk tetap semangat dengan perusahaan omsetnya menurun itu bagaimana Bunda Sari? Resepnya? Ya saya harus tetap survive Pak Yaya, saya harus tetap bertahan. Gitu ya? Iya. Kalau di usia saya seperti ini saya kan udah nggak mungkin kerja ikut orang Pak Yaya. Itu. Jadi sebisa mungkin saya menciptakan lapangan kerja untuk teman-teman yang lainnya. Jadi bisa enggak Bunda Sari setelah mungkin gini, usaha ini kan omsetnya turun nih. Iya. Bunda Sari punya pikiran aku kudu usaha liyo iki. Sampingan lah taruh lagi itu ada enggak? Iya. Ada sih Pak Yaya. Iya. Kayak saya juga kebetulan saya salah satu reseller frozen food. Bento, Mayasi Bento saya. Apa itu? Mayasi Bento itu produk frozen food, jadi seperti chicken karage, chicken katsu, chicken roll. Apa itu? Iwak ayam sih dibuntel apa? Iya, betul. Digoreng ini ya. Iya, itu. Kebetulan saya adalah salah satu resellernya dari Mayasi Bento. Terus saya juga itu Pak Yaya. Jadi kayak Bupur ini nggak hanya kerja ikut saya. Iya. Jadi saya juga buka jasa cleaning service. Jadi misalnya ada yang butuh cleaning service gitu, kontak saya minta sama Bupur. Jadi saya juga ngasih penghasilan juga ke Bupur masukan, karena ini ada nih, dulu ada tenan saya, dulu sewa di apartemen tadi itu, terus kebetulan sekarang beliau sudah punya rumah sendiri, itu pakai jasa Bupur tadi itu. Jadi di luar jam kerja nih itu. Dan kebanyakan di lingkup apartemen situ, yang dulu tenan saya terus sudah punya rumah sendiri ataupun ada yang pindah kamar, itu banyak yang minta service room sama Bupur gitu. Lah ngomong cleaning service Bunda Sari ya. Iya. Jujur aja aku ya apa soalnya aku pernah juga ya. Pernah. Iya. Jadi aku tak cerita Didi ya. Iya. Jadi saya pernah cleaning service di PGS sebelum PGS buka. Iya. Saya yang nyapu di situ. Saya itu waktu nyapu ya maaf ya ini sombong Didi ya. Iya. Orang tua punya jabatan, aku tadi tukang sapu.
Malu Pak ya? Ya lek aku lek kepethuk koncoku ya apa iki kok. Ya sing koyo ngono kan ngono ya toh. Iya. Aku ku sampai gini. Saking kesel ya nyapu iki. Mlaku ku tak hitung. Dadi mlaku nyapu iki lho. Tak hitung. Waktu itu 600 piro gitu loh. 600 langkah. Iya. 1600 atau berapa gitu. Tak kalikno. Sak langkah iki setengah meter gitu loh. Iya, oke. Berarti aku iki mlaku pasar turi Jayabaya bendino iki ambek sapu-sapu ngene. Terus ya iki hampir mirip kita. Waktu itu aku mikir. Aku lagi ini terus aku diisi-isin aku karo konco gak mungkin aku. Iya. Nah, waktu itu banyak komplain. Padahal ndak ada, aku nggak punya pengalaman klinis, nggak tahu tadi tukang sapu aku. Iya, sama, iya. Apa caranya gak komplain? Tak parani kantori. Lek komplain aja nang kantor no aku wae, aku ora ngono. Tadi wong BGS ku lapore no aku. Wong kantor usahaku CW. Perusahaanku ngene. Dicekel saya kok gak tahu ono komplain ya. Wah, keren kan? Aku ngomong nang bosku. Bos, aku tak kontrol daerah sampean sing komplain-komplain tak kontroli. 2 bulan aku dadi tim mengontrol. Alhamdulillah. Aku gak nyapu gak foto koncoku ngono. 1 tahun aku duwe perusahaan cleaning service dhewe. Setahun ya? 1 tahun. Aku punya usaha cleaning service dhewe. Makanya kan dulur-dulurku sing cleaning service. Lek kon kerja jo cleaning service tok, ya apa carane kon duwe usaha cleaning service? Harus punya usaha sendiri ya. Karena aku seiling waktu koncoku ngomong. Kon lek kepengin sukses, jauhilah absen ambek ceklok. Jauhilah absen ambek ceklok. Lek kon tetep ceklok ambek absen, uripmu dikekang lur. Kon gak bebas lur. Kon gak iso jagongan nyame ini. Iya, betul. Soale ngenteni ku ceklok jam apa to ngono to. Betul. Lah jare iki koncoku ngono. Iya, betul. Akhirnya aku metu teko perusahaan iku. Kon lapo ya kerja nyekel ceklok ambek absen. Metu kon. Metu aku sadhe Bu Nasari. Usaha sendiri ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Ya, balik mana nih Bu Dasari kan boleh cerita aku ini. Setelah Bu Dasari mempunyai sampingan cleaning service, ada lagi Bu Dasari? Nggak ada sih Pak Yaya. Untuk Mayasi Bento tadi itu aja, terus cleaning service itu aja tadi gitu ya. Itu ya. Dan alhamdulillah ya, tenan-tenan yang saya handle nih, dihandle oleh UD Sari ini, sewanya sudah lama-lama sekali Pak Yaya. Berarti betah ya? Betah. Para pemirsa Bonek Bonita Podcast pengen nyewa kamar ya. Bulanan ada ya? Bulanan. Kita memang prefer yang bulanan Pak Yaya, bulan sama tahunan. Karena kan kita kan deket kampus Petra nih. Jadi kebanyakan itu situ adalah mahasiswa Petra. Nyewa untuk Bunda Sari. Ini nomor telepon iki ya. Dijamin kerasan dan betah. Kerasan ya. Setelah itu Bunda Sari? Iya, karena kan cerita yang tenan tadi ya. Padahal mereka tuh bayarnya tuh bulanan Pak Yaya, bukan tahunan. Kalau tahunan kan mereka kan terikat kontrak nih setahun harus tetap stay di situ kan. Mereka bulanan, ya kan nggak nutup kemungkinan. Mereka mau putus kontrak sama saya sebulan, iya kan? Tapi ya alhamdulillah sudah lama-lama sekali tenannya. Kalau tenan sudah lebih dari setahun itu kan sudah bilang lama Pak Yaya, iya kan? Itu sudah. Ada ya sampai 4 tahun ya? Ada. Lebih dari 4 tahun? Ada. Yang mulai saya dulu ikut bos saya tuh ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Berapa tahun itu Bunda Sari? Sampai saya punya sendiri tuh masih sama saya. Tapi itu masih di handle Bunda Sari ya? Masih sama saya. Pemirsa Bonek Bonita Podcast, kalau pengen tempat turusin nyenyak ya Bunda Sari ya, bersih, bisa nanti hubungi Bunda Sari. Lokasinya di mana Bunda Sari? Di Siwalan-Kerto 161 nomor 106 sampai 165. Jenenge opo? High Point Apartemen. Oh, Point Apartemen. High Point Apartemen. Situ parkirnya luas Pak Yaya, 4 lantai, nggak perlu bingung parkir lagi. Mulai muncul ini. Marketingnya muncul gitu ya. Fasilitasnya apa saja Bunda Sari? Yang dari buildingnya atau dari UD Sarinya? Buildingnya dulu. Dari buildingnya, parkirnya luas. Ada kolam renangnya ada 2. Free swimming pool, gym juga ada. Tuh. Parkirnya itu nunggu lapangan kayak apa itu Bunda Sari? Kan ada indoor Pak Yaya. Jadi nggak kena panas. Gak kudanan nggak kepanasan ya. Enggak, di indoor ya. Ada 4 lantai Pak Yaya parkirnya. Di basement, ground, lantai 1 sama 1A.
Tuh. Kalau dari Bunda Sari sendiri yang membuat tenan niku kerasan betah itu apa Bunda Sari? Karena UD Sari Properti ini kita punya jargon Pak Yaya. Ya. We give our best service for you. Wah, iki bahasa ngene-ngene iki sing rada mumet tak dhewe apa iki? Bahasa Indonesia ya Bunda Sari. Kami memberikan servis yang terbaik buat Anda. Apa sing terbaik contohnya? Wis sing sampean lakukan iku apa? Ya kita ada service room nih, kita kasih sebulan 4 kali, jadi dibersihkan kamarnya gratis dari kita. Terus juga ada ganti spray, bedsheet juga itu tadi, itu terus yang kalau sudah saya evaluasi ya, karena kita ini kan jual jasa nih Pak Yaya, ya kan. Jadi bagaimanapun kita kan tetap mengutamakan kepuasan dari tenan tadi itu. Alhamdulillah selama ini saya selalu fast respon. Saya selalu cepat responnya. Kalau ada komplain, kan nggak mungkin mereka langsung komplain, kan mereka pasti kan langsung komplain komplainnya kan ke saya dulu karena saya yang menghandle unit tadi itu. Bunda Sari, aku tak takut mana ya? Iya. Seandainya iki moro-moro wong iki ngelelir. Iya. Komplain jam 12 malam gitu pernah Bunda Sari? Pernah. Ya? Pernah. Terus? Ya saya kan mungkin tenan kan juga nggak tahu kan. Taunya yang dikenal kan cuma saya karena beliaunya menyewakan melalui saya. Jadi ada apa-apa kan langsung komplainnya ke saya. Saya tinggal saya yang harus info ke teman-teman divisi yang dimaksud dalam komplain tadi itu. Oh, berarti 24 jam Bunda Sari ya? Selama saya masih melek ya. Oh, gitu ya. Iya. Selama Bunda Sari masih melek, dilayani. Iya. Terus saya jam piro? Saya itu kalau di saat orang bekerja saya tidur, di saat saya tidur orang tidur saya bekerja. Komplain kan nggak kenal waktu Pak Yaya. Ya. Kan nggak mengenal waktu itu. Ya. Jadi alhamdulillah lah. Saya juga sempat nih Pak Yaya ya. Tenan yang sudah check out nih, udah keluar nih. Saya selalu minta untuk kritik dan saran. Itu jadi alhamdulillah selalu. Terima kasih Bu Sari, pelayanannya bagus. Jadi apa ya, kita pakai sistem getok tular. Jadi penyewa tadi itu puas dengan pelayanan kami, penyewa tadi itu kasih referensi ke temannya, ke teman-temannya. Itu tadi gitu Pak Yaya. Ya mudah-mudahan apa ya, Bunda Sari mari podcast Aku Bonek Bonita iki sing nyewa kamar wake. Amin. Wong Petra ku nyewono sampean kabeh yo. Amin. Dosen-dosen Petra nyewa kamar. Bapak dosen Petra, nek nyewono Bunda Sari. Bunda Sari iki bekase muridmu. Iya. Kasih salam lo dosen Petra itu. Pak dosen. Itu bekal didikan mereka juga, atau beliaunya juga ya. Terima kasih Pak dosen, didikan jenengan apa ya? Sangat berarti buat saya. Keras Pak. Iya. Iya, kalau itu keras didiknya. Bu dosen Pak, nggak ada Pak dosennya, Bu dosen, kebanyakan perempuan. Ya sebutan rek nama iki sapa? Juga. Iya. Apa kok koyo kenapa? Sedih ngono model. Enggak sedih. Kenapa sedih? Enggak. Ada yang bertanyakan lagi? Sudah ya? Sudah. Soalnya bahan pertanyaanku. Mungkin ada kata-kata kayak pemirsa monggo Bunda Sari. Dulur-dulur ya? Iya. Apa ya? Pemirsa Aku Bonek Bonita podcast, dulur-dulur Bonek Bonita semuanya, tetap semangat. The life must go on. Keep spirit and never give up. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesianya? Iya. Hidup terus berjalan, tetap semangat dan jangan menyerah. Dulur-dulur aku bonek. Aku Bonek Bonita. Bonita, di saat bekerja jangan memikirkan uang. Ya. Di saat kita berkarya jangan memikirkan berapa yang banyak yang menonton. Di saat kita ibadah jangan memikirkan surga. Kejar akhiratmu, maka dunia mengikutimu. Salam satu nyali.